Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai analisa pembiayaan pada koperasi ataupun KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Nah, di sini kita coba akan membahas lebih ke arah teknis bagaimana sih sebuah koperasi melakukan analisa ketika dia memutuskan apakah menerima ataupun menolak pengajuan pembiayaan yang memang masuk kepada BMT ataupun KSPPS tersebut. Nah, dalam uh, analisa pembiayaan ini tentu ada beberapa yang memang harus diperhatikan pendekatannya. Dia bisa berupa pendekatan yang kualitatif maupun kuantitatif. Nah, tujuan analisa pembiayaan secara sederhana yang nilai kelayakan usaha dari permohonan pembiayaan tersebut, nasabah yang atau anggota koperasi yang memang melakukan pengajuan pembiayaan. Lalu dalam analisa ini menentukan tingkat risiko calon mitra pembiayaan. Nah, tentu cakupan analisa ini ada 5C. Kita bahas dari karakter, capital, dan sebagainya. Menentukan jumlah pembiayaan yang layak. Jadi ketika dia mengajukan 2 juta apakah layak, atau mengajukan 5 juta apakah layak, dari sisi proyeksinya, atau harus dikurangi, atau diterima, atau bahkan ditambah. Nah, dasar analisa di dalam analisa pembiayaan KSPPS ini ada pendekatan kualitatif. Dalam hal ini menganalisa data-data non-keuangan berupa kondisi nasabah, usaha yang dibiayai oleh aspek makro maupun mikro lainnya berkaitan dengan nasabah atau anggota. Metode ini dipergunakan melalui wawancara mendalam atau mencari sumber informasi lain yang berhubungan. Kualitatif ini, ya kita bisa melihat bagaimana karakternya, bisa tanya dengan lingkungan sekitarnya, tetangganya kan, ini orangnya jujur atau tidak. Bisa dilihat juga dari obrolan apakah memang ngomongnya kayak menyembunyikan sesuatu atau sedang berbohong. Nah, itu pendekatan-pendekatan itu yang memang secara kuantitatif sulit dibuat standarisasinya. Tapi itu sangat penting juga untuk bisa dianalisa. Karena memang pada aspek karakter itu seringkali itu menentukan seorang punya niatan untuk mengembalikan pembiayaannya atau hutangnya atau tidak gitu. Kadang-kadang ada orang yang memang sebenarnya sanggup tapi dia nggak mau mengusahakan. Dia tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah dia lakukan. Nah, itu bicaranya karakter. Itu harus bisa dilihat oleh BMT ataupun KSPPS dalam hal melakukan analisa. Dan yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Nah, analisa data-data keuangan nasabah ini berhubungan dengan kemampuan keuangan dari anggota tersebut gitu. Nah, ini secara indikator bisa dihitung dengan jelas, clear, berbeda dengan kuantitatif. Nah, dalam pendekatan 5C kita ada 5C yang akan kita bahas. Ini yang pertama adalah karakter watak. Analisa ini memperhatikan 5C. Orangnya seperti apa, jujur tidak, suka berbohong tidak, atau dalam hal ini sedang ada masalah keluarga tidak, segitunya. Nah, yang kedua adalah kapasitas, kemampuan seseorang yang mengajukan pembiayaan usaha bakso tapi dia ternyata pengalamannya nggak pernah jualan bakso, dia malah menjahit. Nah, ini juga menjadi pertimbangan, dia punya nggak kapasitas dalam usaha bakso. Nah, yang ketiga adalah capital, modal dia sudah memiliki modal apa gitu. Misalnya dia pengen pengembangan usaha bakso, dia sudah punya panci atau punya gerobak dan sebagainya gitu. Dia mau pengembangan usaha ke kios, ini ada modal-modal terlebih dahulu gitu. Atau dia punya modal uang, butuh usaha
20 juta, dia punya 5 juta aja gitu. Nah, itu kan juga bisa menjadi pertimbangan bahwa si pemohon itu sudah memiliki modal gitu. Jadi memang keseriusannya, kemampuan dari sisi modalnya juga ada. Itu bisa jadi pertimbangan. Yang keempat adalah kondisi. Nah, kondisi ini juga sangat penting. Bagaimana ketika memang si pemohon melakukan pengajuan usaha misalnya. Janganlah dia ngajuin usaha bisnis es tapi di musim hujan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kondisinya. Lalu agunan, mampunya gak dia agunan jika sewaktu-waktu memang tidak mampu membayar, adakah memang agunan yang memang bisa dijadikan jaminan. Yang pertama karakter ya, kita bahas ya. Nah, karakter ini sifat dan watak dari calon nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usahanya. Nah, penilaian terhadap karakter ini aspek kejujuran, ketulusan, kepatuhan akan janji, dan yang paling penting adalah kemauan calon nasabah untuk membayar kembali hutang-hutangnya. Nah, untuk mengetahui karakter bisa dilakukan penelitian terhadap riwayat calon nasabah. Kalau bank ya, mungkin ada BI checking ya, atau sekarang di bawah OJK berbeda lagi namanya. Tapi memang di bank itu punya histori gitu. Nasabah-nasabah yang memang pernah melakukan pembiayaan pada bank. Nah, ini riwayatnya jelas, tapi koperasi nggak ada. Makanya harus punya kreativitas untuk melihat si nasabah ini punya riwayat nggak bermasalah. Datanya harus clear. Yang kedua adalah reputasi calon nasabah. Dia reputasinya di masyarakat seperti apa? Tukang bohong kah, tukang berantem kah, tukang mabok kah? Ini juga bisa dilihat. Riwayat hubungan dengan lembaga lain, kalau bisa ada database yang bisa saling berbagi dengan lembaga lain, mungkin bagus bisa melihat riwayat. Legalitas usahanya, jangan usaha ilegal gitu, tanpa izin, yang sangat berisiko sekali suatu waktu bisa ditutup. Ini kan juga hati-hati. Lihat siapa kawannya. Jangan dia suka bergaul sama pemabok, preman misalnya. Lalu yang keenam, bagaimana lingkungannya. Apakah lingkungan yang baik atau memang lingkungannya sangat mengkhawatirkan. Itu bisa jadi pertimbangan. Ada catatan kriminal nggak? Dan lainnya. Yang kedua adalah kemampuan dia, kemampuan finansial, estimasi untuk membayar kewajibannya, maupun kemampuan dalam mengelola usaha. Nah, ini seperti yang tadi saya sebutkan, jangan sampai dia ngajuin bakso tadi nggak punya skill sama sekali dalam hal mengelola usaha bakso. Nah, ini sangat berbahaya. Yang ketiga adalah capital, dana yang dimiliki oleh nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Jadi penilaian terhadap kapital itu untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan beban risiko dengan menganalisa keadaan permodalan yang mereka miliki, sumber-sumber dana dan penggunaannya. Indikator utama yang dipakai adalah dengan membandingkan antara jumlah utang dengan jumlah modal sendiri. Punya modal nggak? Jangan-jangan dari 20 juta yang diajukan dia cuma punya duit modal sendiri 1 juta. Ini kan timpang sekali gitu. Nah, dari sisi risiko kan ketika timpang sekali akan lebih besar. Lalu kondisi ya, kita lihat mungkin keadaan ekonomi suatu tempat mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Misal dia buka usaha di tempat yang sepi dari masyarakat, itu kan tidak baik. Lalu sejauh mana kondisi ekonomi tersebut terhadap usaha dan bagaimana cara mengatasinya. Penilaian dilihat dari faktor eksternal yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung dengan kelangsungan hidup usaha calon nasabah. Misalnya analisanya begini ya, ada gak pemasoknya, gitu. Pemasoknya lancar gak? Jangan pemasoknya ada berapa gitu. Jangan pemasoknya cuma satu, stop, tutup usahanya.
Ini juga harus dilihat. Pembelinya ada gak? Jangan lingkungannya sepi, jangan ada orang lewat, gak rame. Yang ketiga, ada pesaing nggak? Dia mau buka bakso, sebelahnya ada bisnis bakso juga yang rame. Ini beresiko. Produk penggantinya bagaimana? Produk-produk yang misalnya ketika nah ini produk pengganti bisa dilihat dari dua sisi. Misalnya dari sisi bahan, ketika memang bahan yang habis adalah substitusinya nggak barang itu. Bisa juga dari sisi bisnisnya dia gitu. Nah ini tapi tergantung ya. Misalnya dia dagang ketoprak, ya mungkin bisa gado-gado ataupun jadi lontong sayur dan sebagainya. Jika memang ternyata bisnis tersebut kurang diminati. Lalu peraturan pemerintah sampai membuka usaha di tempat-tempat yang memang tidak boleh gitu. Ataupun memperdagangkan sesuatu yang ilegal yang dilarang oleh pemerintah. Ini lihat kondisinya. Lalu agunan, barang-barang diserahkan sebagai jaminan kepercayaan atas pembiayaan yang akan diterimanya. Karena memang ini bicara memang resiko ya, pembiayaan itu kan ketika memang diberikan kepada pemohon, ya si BMT resikonya kehilangan dana yang diberikan itu 100% hilang gitu resikonya. Karena itu untuk meningkatkan kepercayaan, maka seorang pemohon senantiasa melampirkan jaminan yang memang suatu waktu terjadi gagal bayar itu bisa dicairkan dalam BMT. Cuma memang kalau di syariah itu misal sisa hutang 20 juta, agunannya dijual tuh untuk melunasi, laku 30, maka yang 10 juta sisanya dibalikin ke pemilik karena memang agunan itu ya sebagai jaminan saja, bukan sebagai langsung menjadi pengganti hutangnya, tetapi dijual dulu, diuangkan, sisa hutang berapa itu lebihnya dikembalikan. Penilaian agunan ya tentu untuk melihat sejauh mana resiko tidak terpenuhinya kewajiban finansial terhadap BMT atau KSPPS. Lalu pemberi pembiayaan pada prinsipnya berdasarkan kepercayaan, namun prakteknya jaminan ini merupakan tingkat keamanan ya. Lembaga makanya mewajibkan untuk menyerahkan agunan. Agunan bisa dalam bentuk surat kepemilikan seperti SHM, sertifikat hak milik, akta jual beli, BPKB dari kendaraan bermotor, atau surat berharga lainnya yang dapat diuangkan. Karena memang ada agunan-agunan yang memang secara fisik susah ya, tapi yang dijaminkan itu adalah surat kepemilikannya seperti kalau tanah, bangunan, atau kendaraan yang besar. Nah, dalam penilaian pembiayaan ada sikap-sikap nih yang suka salah nih, ceroboh. Jadi cenderung untuk ngejar target gitu. Jadi asas prudensial, kehati-hatian itu dia tidak terlalu diperhatikan, jadi analisanya tidak tajam. Lalu sikap overconfident, yang kemarin juga lancar kok, yang sekarang pasti lancar, padahal kondisi yang kemarin dengan yang sekarang belum tentu sama. Lalu komunikasi yang terputus, misalnya nggak dilakukan konfirmasi kembali terhadap data pembiayaan. Jadi padahal data pembiayaannya ABC, tapi dia tidak melakukan survei atau memastikan data-data yang dia dapat, sehingga kebenaran dari datanya itu ya belum dibuktikan atau belum disurvei. Nasabah tidak mempunyai perencanaan, dia nggak punya analisa dan sebagainya, yang kayak gini diterima sangat berbahaya, karena artinya rencana dari nasabah tersebut kita sendiri tidak bisa dapat gambaran. Lalu banyak yang kompetitor tapi oke saja, itu resikonya besar kalau udah banyak kompetitor, karena belas kasihan, karena kasihan kita kasih ya. Kalau kita kasihan, idealnya ya masuknya ke lembaga sosial, karena ini lembaga bisnis, sebaiknya belas kasihan tidak gitu, karena emang 100% resikonya hilang dana itu. Lalu karena tekanan orang terkenal, takut ya tetap aja resikonya hilang.
Lalu masih ada karena hubungan keluarga, ya keluarga juga bisa jadi gagal bayar kan. Ini harus hati-hati dalam pengambilan keputusan, dalam pemberian pembiayaan. Nah, ini kita ambil contoh ya, bagaimana sih formnya dalam melakukan analisa pembiayaan. Pertama, Budidah nih, alamat XXX Surabaya, dia dagang bakso, udah lama usahanya 3 bulan, dia butuh buat beli gerobak sama bahan-bahan usaha bakso plus biaya operasionalnya. Nah, dia mengajukan pembiayaan 500.000. Nah, ini contoh saja ya, kita jangan lupa 500.000 terlalu kecil ya, ini kan contoh. Landasan akad jual beli dengan angsuran, jangka waktu 6 bulan pembiayaannya, jumlah angsuran. Karena BMT bermain di mikro, kita akan sering menemui ya orang-orang yang mengajukan pembiayaan yang bayarannya harian. Karena memang kalau dagang itu dia akan dapat harian, dengan harian itu dia biasanya mengangsurnya lebih lancar karena lebih sedikit. Tapi emang hati-hati, angsuran harian ini membawa dampak operasional yang cukup tinggi. Harus ada strategi klaster gitu, sehingga ketika nagih harian banyak nasabah yang ditagih gitu. Karena kalau tanpa teknik klaster, ya biaya operasionalnya akan sangat tinggi gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, markup BMT ngambil 12% dan 60.000. Ini dilihat nih data keluarganya. Dia punya suami tapi udah nggak kuat kerja, 3 anak kandung dan 1 orang tua. Jadi ada tanggungan 5. Kebutuhan sehari-harinya ada dapur, anak sekolah, sandang dan lainnya, total 370. Atau perharinya kebutuhan dia adalah 12.000. Udah tahu kebutuhannya 12.000 per hari, jangan sampai hitungan kita memberikan pembiayaan yang dia penghasilannya di bawah dari kebutuhan sehari-hari, itu udah pasti macet itu nanti pembiayaan. Harus di atasnya. Ini coba analisa pembiayaan usahanya. Kalau dikasih 500.000, dimana untuk gerobak 450 dan modal kerjanya 50.000, maka itu tadi rinciannya ini modal kerja 50.000 untuk apa? Maka perkiraan dari penjualan dari 40 mangkok dengan dia keliling pakai gerobak, kira-kira omsetnya adalah 2,1 juta per bulan. Nah, ini tentu harus ada dasarnya yang wawancara orang tersebut. Nah, perkiraan keuntungannya peroleh per bulannya 600.000, sedangkan per harinya 20.000. Nah, itu tadi kebutuhan sehari-harinya tadi 12.000 ya. Sekarang dengan 12.000 dapat keuntungan bersih 20.000, maka kira-kira nutup gak? Dari 20.000 ini dibagi 12.000 untuk kebutuhan sehari dia, lalu keuntungan BMT dikasih 300 rupiah, karena memang tadi berapa persen simpanan resiko 2%, 1.400, angsuran pokoknya 2.700, lalu totalnya adalah 16.800. Dia masih bisa saving 3.100 untuk hal-hal yang tidak terduga, atau sebulannya dia masih bisa saving 94.000. Nah, ini harus digali nih dengan baik dalam proses analisanya, baik wawancara maupun mengisi form. Nah, gimana kalau akadnya mudharabah? Nah, itu kan tadi ya, kalau murabaha tadi coba ngambil margin 12% untuk 6 bulan. Nah, ini kalau mudharabah bagi hasil. Sama dagang bakso, jumlah pengajuan juga 500.000, 6 bulan. Dan angsurannya untuk 2.500 per hari atau 75.000 per bulan. Ini secara pokok ya, pokoknya. Nah, nanti kalau ada keuntungan BMT 30%, nasabah 70%. Nah, jumlah keluarganya sama, jumlah kebutuhannya juga sama dengan yang tadi, biaya rumah tangganya, dengan besaran 12.300 sehari.
kebutuhan modalnya juga sama, 500.000, dan perincian kebutuhan modal 500.000 juga ada 450 untuk gerobaknya, dan sisanya untuk bahan baku dan biaya operasional. Dan perkiraan omsetnya sama 2.100.000, cuman nih dia nih ketika ada keuntungan angsurannya beda karena ini bagi hasil, tapi secara angka mirip. Jika keuntungan bersih dia 600.000, maka kebutuhan keluarga dia sebulan 330, simpanan beresikonya 42.000, angsuran pokok pembiayaannya pokoknya 75.000 sebulan, lalu dapatlah keuntungan dari si pedagang tersebut sebesar 487.000. Nah, dari keuntungan ini 30% buat BMT hilang tuh, diserahkan kepada BMT. Nah, 340.000-nya dari keuntungan bersih dari si pemohon dengan simpanan cadangan pengembalian modal 8.000. Keuntungan bersih 349. Nah, pasti harus ada simpanan-simpanan. Nah, ini mungkin simpanan ini nanti salah satu yang akan digunakan ketika dia memang bermasalah dalam pengembalian modal, itu dulu yang diambil gitu. Jadi punya cadangan simpanan si nasabah tersebut. Bagi BMT ya ini mengurangi resiko gitu. Mengurangi resiko gagal bayar, ya minimal memang ada tabungan lah. Kalau nggak dipakai, tabungannya akan dikembalikan. Nah, ini perbandingan. Kita lihat secara omset penjualan sehari sama ya, sebelum dan sesudah 70.000, omset sebulan 2,1. Nah, pembelian bahan baku juga sama, operasional sama. Nah, pengeluaran lainnya ceritanya beda nih, 5.000. Total pengeluaran 1.650.000 per bulan. Nah, ini 1.500.000. Jadi memang ada penurunan dari total pengeluaran. Jadi begini ceritanya, kenapa sih total pengeluaran itu berkurang? Dikarenakan memang dengan adanya gerobak itu mengurangi biaya operasional dia dari sisi sewa tempat, sehingga dengan biaya gerobak tersebut untuk sewa tempat sebulan dia bisa mengurangi hal tersebut. Nah, termasuk pengeluaran lainnya ini terkait dengan sewa tempat juga gitu, misalnya buat kebersihan dan sebagainya, atau listrik dan sebagainya. Nah, sehingga keuntungan usaha dengan aja pembiayaan ini bertambah jadi 600.000. Hingga sisa hasil usahanya yang sebelumnya 80.000 dengan ada pembiayaan ini meningkat menjadi 230.000 atau meningkat 187%. Ini peningkatannya ini 140.000. Bayar pokok, margin, dan simpanan resiko sama cadangan pengembalian modal. Nasabah masih punya keuntungan bersih atau savingnya 97.000. Jadi ada total peningkatan 17.000. Nah, permohonan pembiayaan ini dimaksudkan untuk pembelian gerobak bakso yang selama ini menjadi beban pemohon karena harus sewa setiap harinya sebesar 5.000 atau 150.000 sebulan. Sedangkan kebutuhan modal kerjanya sebesar 50.000 saja sebenarnya. Modal kerja untuk bahan-bahan baku dan sebagainya. Nah, berarti kan dengan adanya 450.000 gerobak ini bisa menghemat 150.000 sebulan. Ini ada hitungannya. Nah, dengan adanya pembiayaan dari BMT diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bersih 21,45% selama 6 bulan. Dan pada bulan ke-7 seterusnya kenaikan pendapatan akan mencapai 107%. Sehingga diharapkan kesejahteraan dan ekonomi yang bersangkutan dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pemberian BNT dapat mengurangi beban biaya operasional usahanya, khususnya dari biaya sewa sebelumnya disewa tempat atau sewa gerobak, karena dia nggak punya gerobak. Nah, gimana rekomendasinya? Maka dengan penjelasan tadi, maka pengajuan 500.000 bisa diterima, direkomendasikan dengan sesuai jangka waktu 6% dan margin
di tataran 1,5% atau berarti ini yang direkomendasikan murabahah ya. Ini digunakan untuk investasi dan modal kerjanya, investasi gerobak, modal kerja dari bahan baku, angsuran pokoknya 75.000, margin tiap bulan 7.500, simpanan resiko 42.000 sebulan, cadangan pengembalian modal 8.000. Ini jaminan berupa gerobak NBI selambat-lambatnya 20 Juli 2000. Ada tangan, anggaplah namanya Rawati. Ini bentuk rekomendasi, jadi hasil analisa dari petugasnya kepada Bu Dida tadi merekomendasikan pengajuannya 500.000 dengan akad jual beli. Nah, dari contoh pembuatan analisa ini, baik model akad jual beli maupun bagi hasil mudharabah, beberapa hal dapat dijelaskan berikut. Untuk pembiayaan yang diangsur hanyalah pembiayaan untuk investasi 450.000. Sedangkan untuk modal kerja 50.000 tidak dilakukan angsuran secara bulanan yang langsung menurunkan jumlah pembiayaan, melainkan dilakukan pencadangan dengan menampungnya ke dalam pos simpanan atau cadangan pengembalian. Ini strategi aja sih. Modal yang diperhitungkan atau diambil dari bagian keuntungan usaha yang diperoleh. Jadi ini dilakukan pertimbangan nasabah itu nggak akan kekurangan modal. Jika suatu saat terjadi jumlah keuntungan harus disisihkan untuk pengembalian modal ternyata kurang, sehingga demikian dapat menjamin keberlangsungan usaha. Jadi strateginya kan 50.000 modal kerja tuh, jangan sampai gara-gara diangsur modal kerjanya jadi nggak bisa bikin bakso gitu. Karena minus, karena itu strateginya menggunakan simpanan. Dalam ya nanti langsung mungkin ketika sudah jatuh tempo ya, simpanan tersebut 50.000 ya dia bisa apa namanya langsung dipotong, langsung lunas. Dalam hal nasabah satu saat mengalami kekurangan modal kerja, baik dikarenakan risiko usaha yang wajar atau halangan berusaha karena suatu sebab sehingga dapat mengalami kekurangan kebutuhan modal kerja, maka cadangan pengembalian modal ini dapat dimanfaatkan loh. Ketika dia nggak bisa balikin modal kerja ya cadangan ini ya bisa digunakan untuk sebagai pengembalian modal kerja. Jadi modal kerja yang di dia nggak keganggu. Jadi buat cadangan saja. Gimana menjaga, ini kan titik pentingnya bagaimana modal kerja dia bahan baku, karena ketika bahan bakunya nggak bisa dia beli, ini nggak bisa memproduksi bakso dan tidak ada keuntungan. Makanya menjadi hal yang sensitif karena resikonya dia nggak bisa produksi bakso ketika modal kerjanya seperti buat bahan baku dan operasional itu tidak ada. Nah, simpanan risiko, tadi ada simpanan risiko dalam hal pembiayaan lancar tidak diperkenankan untuk digunakan untuk keperluan apapun kecuali ditampung dalam sebagai tabungan nasabah. Simpanan risiko itu dapat digunakan apabila terjadi kemacetan pembiayaan. Macet, nggak bisa bayar, nah itu yang digunakan. Tapi kalau lancar ya simpanan risiko menjadi hak nasabah dengan menuju simpanan. Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka jumlah angsuran investasi adalah 150.000 dibagi dalam jangka waktu pembiayaan yaitu 6 bulan, maka 75.000 sebulannya angsuran pokoknya. Sedangkan cadangan modal kerja itu 50.000 dibagi jangka waktu pembiayaannya 6 bulan itu 8.300. Jadi 75.000 angsuran pokok atas investasi itu gerobak. Ini cadangan pengembalian modal kerja itu 50.000 dibagi 6 8.300. Nah, besar nisbah 30% atau markup 1,5% untuk jual beli, maka dasarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan aja. Namun BMT menentukan standar minimal idealnya berdasarkan perhitungan yang rasional. Jangan sampai BMT ngambil keuntungan dikit atau operasional BMT nggak nutup. Nah, contoh di atas menggunakan akad jual beli 1,5%. Nah, ini digunakan perhitungan minimal dapat dijadikan pedoman. Nah, kalau biasanya sih yang mudah untuk menggunakan dijadikan standar ya margin 1,5% dari pokok itu bisa
kelihatan gitu 1,5% per bulan dari pokok. Tapi kalau bagi hasil ya dia harus analisa mendalam tentang keuntungan, sehingga 30% itu kira-kira nilainya setara gak dengan 1,5% margin. Walaupun nanti realisasinya tergantung keuntungan yang didapat itu. Ini kan dalam rangka melakukan forecasting atau bagaimana memprediksikan bagi hasil yang didapatkan berdasarkan selama ini ya marginnya berapa sih, itu keuntungan dari baksonya berapa sih. Ini sehingga kalau 30% nggak cukup, ya jadi nisbahnya bisa jadi 40-60 gitu. Tapi pun 60 di nasabah, harus diperhatikan lagi hitungannya cukup gak dia untuk operasional, ada savingnya gak. Jadi menentukan nisbah itu agak harus lebih mendalam, dan nisbah untuk BMT harus menutupi operasional BMT, nisbah untuk si pemohon atau nasabah harus memenuhi kebutuhan si nasabah, dan harus ada savingnya untuk hal-hal yang memang pengeluaran tak terduga. Seperti itu. Terima kasih penjelasan mengenai analisa pembiayaan untuk operasi syariah dengan kita ambil contoh akad jual beli ya, murabah, dan akad mudharabah bagi hasil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.